Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Pipit Handayani, teman belajar matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang persiapan untuk ujian akhir semester, materinya trigonometri, dan pembahasan soal ini akan aku bagi dalam beberapa part. Oke, selamat belajar. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Penyelesaian tan X dikurang 2 sin X tan X sama dengan 0 untuk X lebih atau sama dengan V per 2 dan X kurang atau sama dengan 3 per 2 V. Bagi yang bingung, apabila sudutnya dalam radian, ini boleh kita rubah dalam bentuk derajat ya. Oke, sekarang kita coba bahas soalnya. Kita tuliskan kembali tan X dikurang 2 sin X tan X sama dengan 0. Kita punya di sini penyelesaian trigonometri kita adalah sin X sama dengan sin A. Artinya kita harus mengubah dalam bentuk trigonometri yang sama di ruas kiri dan ruas kanan agar bisa kita selesaikan. Nah, karena di sini kita punya tan X, sin X, dan tan X, maka akan lebih gampang apabila kita merubah si tan. Tan itu akan sama dengan sin X per cos X, ya kan? Lalu dikurang 2 sin X, tan itu sama dengan sin X per cos X. Nah, sama dengan 0. Oke, sekarang kita punya pecahan dan dengan penyebut cos X. Agar cos X-nya hilang bagaimana? Maka tentu kedua ruas akan lebih baik jika kita kali dengan cos X. Maka apa jadinya? Jadinya adalah cos X dikali sin X per cos X dikurang cos X dikali 2 sin X per cos X sama dengan cos X dikali 0 ya. Sehingga kita peroleh cos X dikali 1 per cos X ini habis ya. Nah, ini juga habis. Nah, maka yang tinggal itu adalah sin X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan cos X kali 0, itu 0. Nah, sekarang di sini dapat kita keluarkan sin X-nya, berlaku hukum distributif, maka berapa di sini? 1 dikurang 2 sin X. Oke, bagi yang bingung, boleh perhatikan ini ya. Sin X dikali 1, berapa hasilnya? Sin X, ini dia. Lalu sin X dikali min 2 sin X, berapa hasilnya? Ini kan, min 2 sin kuadrat X. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita sudah punya pembuat nolnya itu adalah sin X dikali 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Berarti untuk yang ini, sin X sama dengan 0. Maka sin berapa yang sama dengan 0? Tentu sin 0, ya kan? Dan sin berapa? Satu lagi, sin 180 derajat. Berarti kita punya 0 dan 180 derajat. Itu untuk kasus pertama. Untuk kasus kedua, yang ini, ya, maka kita punya 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Kita pindah ruaskan yang ini agar berubah menjadi positif. 1 sama dengan 2 sin X. Maka sin X saja sama dengan siapa? Setengah. Ingat, sin berapa yang setengah? Tentu akan sama dengan sin 30, ya kan? Berarti sin 30 sama dengan setengah. Siapa lagi? Sin X-nya tentu sin 150. Nah, maka kita peroleh nilai X-nya itu adalah 0, lalu 30, lalu 150, dan 180. Tetapi di soal ingat, yang dibutuhkan hanya rentang 90 sampai 270. Maka 0 tidak masuk, 30 tidak masuk, 150 masuk, dan 180 masuk. Karena kita dalam radian, maka rubah derajat ini ke dalam radian. Bagaimana caranya? Tentu 150 dikali V per 180. Coret nolnya kita sederhanakan, maka ini kita ketemunya 15 dibagi 3 ya, berarti ini dapat 5, 18 bagi 3 dapat 6, berarti 5 per 6 V. Nah, 180 itu sama dengan V. Maka sudut yang diminta adalah 5 per 6 V atau V. Sehingga jawaban kita adalah si C.
Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Hasil penjumlahan semua penyelesaian 4 cos kuadrat 3x kurang 1 sama dengan 0 untuk x lebih atau sama dengan 0 derajat, x kurang atau sama dengan 180 derajat adalah, oke kita selesaikan ya, kita tulis kembali soalnya, 4 cos kuadrat 3x dikurang 1 sama dengan 0. Bentuk persamaan kita harus menjadi cos x sama dengan cos A. Karena persamaan trigonometri kita bisa diselesaikan apabila bentuknya begini. Sehingga kita peroleh X-nya itu adalah plus minus A ditambah K kali 360. Oke, kita lanjutkan. Untuk itu kita tinggalkan cos 4 cos kuadrat dikurang 3X-nya sendiri. Berarti min 1 pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti berubah menjadi 1 ya. Sehingga di sini cos kuadrat 3X akan sama dengan 1/4. Agar cos kuadrat 3x menjadi cos 3x saja, tentu kedua ruas kita akarkan, agar hilang kuadratnya yang ini ya. Maka kita peroleh cos 3x akan sama dengan plus minus akar 1/4. Berapa akar 1/4? Tentu cos 3x akan menjadi plus minus setengah. Nah, berarti kita punya dua solusi di sini. Yang pertama, itu adalah yang positifnya. Kita anggap bintang 1, maka kita punya di sini cos 3x sama dengan setengah, ya kan? Sekarang cos berapa yang nilainya setengah? Tentu kini akan kita ubah menjadi cos 3x sama dengan cos 60, karena cos 60 itu nilainya setengah. Maka bentuk ini sudah sama dalam bentuk persamaan trigonometri kita, dapat kita selesaikan. Jadi 3x akan sama dengan plus minus 60 ditambah K kali 360. Oke, kita lanjutkan ke sini. Berarti kita punya 3x akan sama dengan berapa tadi? Plus minus 60 ditambah K kali 360. Aku ulang tulis yang ini ya. Maka x akan sama dengan plus minus 60 ditambah K kali 360 per 3 ya. Maka x saja adalah plus minus 20 ditambah K kali 120. Oke, berarti kita punya ini. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh X sama dengan plus minus 20 ditambah K-nya 0 dikali 120. Tentu 0 di sini ya. Maka X kita adalah plus minus 20. Itu artinya 20 derajat positif dan negatif 20 derajat. Nah, siapakah dari dua orang ini yang masuk ke dalam batasan 0 sampai 180 derajat? Tentu cuman yang masuk adalah si 20 derajat. Yang min 20-nya nggak masuk ya. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X sama dengan plus minus 20 ditambah, kita ganti K yang di sini dengan 1, berarti 1 dikali 120. Maka kita peroleh X sama dengan plus minus 20 ditambah 120. Untuk positif 20, maka hasilnya di sini 140. Untuk negatif 20, maka di sini hasilnya 100. Sekarang siapa yang masuk dalam rentang? Tentu kedua-duanya masuk dalam rentang ya. Karena nilai kita adalah lebih dari 0 kurang dari 180. Oke, kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 2 lagi ya. Maka kita peroleh X sama dengan plus minus 20 ditambah 2 dikali 120. 2 dikali 120. Maka kita peroleh plus minus 20 ditambah 240. Maka X kita untuk positif 20, maka kita ketemu 260. Kalau untuk negatif 20, kita ketemu 220. Apakah ini masuk dalam rentang? Tidak. Maka tidak usah dilanjutkan untuk K sama dengan 2. Berarti yang pertama udah selesai. Bintang 1 kita udah selesai. Lihat bintang 1 tadi kan yang positif setengah ya. Sekarang kita lanjutkan untuk cos 3x sama dengan min setengah. Karena kita punya dua bintang tadi ya. Bintang 1 untuk setengah, bintang 2 ini untuk min setengah. Jadi cos 3x sama dengan cos berapa yang nilainya min setengah? Itu sama dengan cos 120. Maka kita peroleh 3x adalah plus minus 120 ditambah K kali 360. Maka X kita bagi semuanya dengan 30. Plus minus 40 ditambah K kali 120. Kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X sama dengan plus minus 40
ditambah 0 kan? Karena K-nya 0 kali 120, 0 kali 120, 0. Sehingga X-nya itu adalah 40 dan negatif 40. Siapa yang masuk dalam rentang? Tentu si 40. Min 40 nggak masuk ya. Kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh di sini X sama dengan plus minus 40 ditambah 1 kali 120. Maka X-nya adalah plus minus 40 ditambah 120 ya. Berarti kita punya untuk positif 40, kita punya 160, dan untuk negatifnya kita punya 80. Nah, ini kedua-duanya masuk. Sekarang untuk K sama dengan 2, maka kita punya X sama dengan plus minus 40 ditambah 2 dikali 120. Maka kita punya plus minus 40 ditambah 240. Untuk yang positif kita punya 280. Untuk yang negatif kita punya 200. Apakah ini masuk? Tidak. Berarti nggak usah kita lanjutkan untuk K sama dengan 3. Nah, sekarang kita kumpulkan yang sudah kita highlight biru. Berarti nilai X-nya yang masuk itu adalah 20, 40, 80, 100, kemudian 140, kemudian 160. Nah, pertanyaannya adalah penjumlahan semua penyelesaian. Berarti ini kita jumlahkan semua ya. Berarti ketemu 540 derajat. Inilah dia. Maka jawabannya adalah si D. Paham ya? Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Jika 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0, untuk X lebih atau sama dengan 0 kurang atau sama dengan 360, nilai X yang memenuhi adalah, oke, kita salin kembali soalnya. 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X itu sama dengan 0. Ingat ya, kita harus mengubah bentuk trigonometrinya harus sama. Kalau sin dengan sin, cos dengan cos. Sekarang kalau bentuk seperti ini, kira-kira siapa yang akan kita rubah? Tentu akan lebih gampang merubah si sin ini ya, sin kuadrat. Nah, ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat X saja siapa? 1 dikurang cos kuadrat X. Nah, sekarang kita ganti persamaan yang ini menjadi 2 sin kuadrat X siapa? 1 dikurang cos kuadrat X. Karena dia kita ganti ditambah 3 cos X sama dengan 0. Kita selesaikan, ini kalikan ke dalam, maka 2 kurang 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, sekarang kita susun ya. Berarti min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 2 sama dengan 0. Bentuk ini udah mirip dengan persamaan kuadrat, ya kan? Sekarang untuk mempermudah kita melihatnya, kita misalkan terlebih dahulu. Kita misalkan cos X itu sama dengan P. Maka min 2 cos kuadrat X sama dengan min 2P kuadrat ditambah 3 cos X menjadi 3P ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan kuadrat kan? Ini boleh dong dikali negatif 1. Apa hasilnya? 2P kuadrat dikurang 3P dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan ya. Maka faktornya adalah 2P ditambah 1, P dikurang 2. Maka kita peroleh yang ini akan menjadi 2P ditambah 1 sama dengan 0, 2P sama dengan min 1, P sama dengan min setengah. Nah, bentuk yang ini akan menjadi P dikurang 2 sama dengan 0, P sama dengan 2. Ingat ya, P kita itu tadi siapa? P kita adalah si cos X. Cos X sama dengan min setengah. Ingat, siapa yang nilai cos min setengah? Tentu itu berada di kuadran 2. Dan itu nilainya setara dengan 120. Dan cos X yang kedua juga adalah yang setara dengan 60 di kuadran ketiga. Tentu 180 tambah 60, 240. Ya, nah sekarang kita lanjutkan yang di sini ya. P sama dengan cos X, berarti cos X sama dengan 2. Apakah ada nilai cos yang 2? Tidak, karena nilai cos tertinggi hanya 1, sehingga ini tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Maka dapat kita peroleh nilai X kita itu adalah 120 dan 240.
karena ini masuk ke dalam rentang yang diminta, yaitu lebih dari 0 kurang dari 360. Maka jawaban kita adalah si A. Paham ya? Sekarang kita masuk ke soal keempat. Diketahui persamaan tan X dikurang 6 cot X dikurang 5 sama dengan 0. Dengan batas X lebih atau sama dengan 90 derajat, X kurang atau sama dengan 180 derajat. Nilai X yang memenuhi adalah, kita ulang nulisnya, berarti tan X dikurang 6 kotangen X dikurang 5 sama dengan 0. Tentu kot ini yang akan kita rubah ya. Ingat, kot itu akan sama dengan sepertan. Berarti kotangen itu sama dengan sepertangen X dikurang 5 sama dengan 0. Sama dengan hal yang tadi, agar pecahannya hilang, maka kedua ruas dikali dengan tan X ya. Tan X dikali tan X, maka ketemu tan kuadrat X. Dikurang 6 per tan X dikali tan X. Hilang tan X-nya tinggal 6. Dikurang 5 dikali tan X, berarti 5 tan X sama dengan 0. Kita susun, maka kita peroleh tan kuadrat X dikurang 5 tan X dikurang 6 sama dengan 0, ya kan? Sekarang kita misalkan sama dengan hal yang tadi. Tan X sama dengan P. Maka persamaan kita akan menjadi P kuadrat dikurang 5P dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Apa jadinya ini? P dikurang 6 dan P ditambah 1 sama dengan 0. P dikurang 6 sama dengan 0 atau P ditambah 1 sama dengan 0. Untuk yang ini, maka kita peroleh P sama dengan 6 atau P sama dengan min 1. P sama dengan min 1. P itu siapa? Si tan X sama dengan min 1. Tan berapa yang hasilnya min 1? Ingat, tangen di kuadran berapa yang hasilnya negatif? Tentu di kuadran kedua dan di kuadran keempat. Karena di kuadran ketiga tangen bernilai positif. Maka kita fokus ke kuadran kedua. Kenapa? Karena dia antara 90 dengan 180. Ya kan? Tan yang nilainya min 1 itu berelasi dengan tan yang nilainya 1 di kuadran ke-1. Siapakah itu? Tentu tan 45 ya. Berarti ini tan 45 sama dengan 1. Maka dia berelasi dengan sudut di kuadran kedua siapa? Tentu 180. Yang ini 180 dikurang 45. Maka ketemu 135. Berarti ini akan sama dengan tan X akan sama dengan tan 135. Maka kita temukanlah X-nya 135. Nah, sekarang karena jawabannya sudah ada dan hanya satu di dalam option, kita abaikan saja bentuk seperti ini. Bentuk yang P sama dengan 6. Maka kita peroleh nilainya adalah si C. Sekarang kita masuk ke soal kelima. Cos min 15 derajat dikurang sin 165 derajat adalah, ini ada derajatnya. Nah, ingat cos min alfa sama, ingat ya, cos min alfa itu tetap cos alfa. Sehingga cos min 15 ini akan tetap menjadi cos 15 dikurang sin 165. Untuk mempermudah pekerjaan kita, maka kita rubah dulu yang sin 165. Maka dia akan sama dengan sin 180 dikurang 15. Ingat sudut berelasi ya. Maka ini akan menjadi cos 15 dikurang sin 15. Karena kita tahu bahwa sin 180 dikurang alfa akan sama dengan sin alfa. Sehingga sin 180 kurang 15 sama dengan sin 15. Nah, kita lanjutkan. Ingat ya, kita punya identitas trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Karena 15 itu bukan sudut khusus, kita robah ke dalam bentuk sudut khusus. Tentu 15 ini akan sama dengan cos 45 dikurang 30 kan? Nah, sin 15 juga akan sama dengan sin 45 dikurang 30. Kita lanjutkan. Ingat cos kurang apa rumusnya? Maka ini akan menjadi cos positif sin. Ingat tanda terbalik ya. Maka ini 45 30 sin 45 30.
Itu untuk penjabaran yang sebelah sini. Nah, sekarang kita masuk penjabaran yang di sebelah sini. Kurang, kalau untuk sin apa? Sin cos, kosin, ya kan? Dan tanda sama. Maka di sini tetap kurang, karena ini sin 45 kurang 30. Di sini sin 45 cos 30, ini cos 45 sin 30. Maka apa jadinya? Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Ditambah sin 45 setengah akar 2 sin 30 setengah. Dikurang dalam kurung sin 45 setengah akar 2 cos 30 setengah akar 3 di ini kurang ya. Dikurang cos 45 setengah akar 2 sin 30. Sin 30 setengah. Ya, kita selesaikan. Setengah akar 2 kali setengah akar 3. Maka kita peroleh seperempat akar 6. Ya, ditambah setengah akar 2 dikali setengah akar 3. Berarti kita peroleh seperempat akar 6. Selanjutnya dikurang, buka kurung. Setengah akar 2 kali setengah akar 3. Berarti seperempat akar 6. Dikurang setengah akar 2 kali setengah. Berarti dikurang seperempat akar 2. Kita buka kurungnya ya. Berarti seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 6. Buka kurung berarti ini kalikan ke dalam ya. Buka kurung lagi, ini kalikan ke dalam, maka positif seperempat akar 2. Ini boleh habis nggak? Habis, karena dia sama. Yang tinggal itu seperempat akar 6 dan positif seperempat akar 2. Maka itu adalah si A ya. Maaf, si B. Paham ya? Oke, sekian dari aku. Semoga paham dengan apa yang aku sampaikan. Selamat mengikuti ulangan akhir semester. Aku harapkan ulangannya dapat berlaku dengan jujur karena kejujuran itu adalah modal utama untuk kesuksesan ke depannya. Ya, kita akan mudah dipercaya apabila kita jujur, tapi sekali berkhianat, udah selesai semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye.